Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur di hari ini, salah satu hari di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan kesempatan beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal soleh yang telah kita kerjakan, terkhusus amal soleh kita di bulan Ramadan ini, semoga semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, semua yang hadir di sini adalah penduduk surga insyaallah di hari akhirat. Ya bayar. Ya. Karena yang masuk surga hanya orang yang beriman. Ya. Orang yang enggak beriman ketika di dunia sampai meninggal, nah, mereka masuknya ke neraka gitu. Ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ya, yakin enggak Pak dicintai oleh Allah? Yakin. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, la yu'til iman illa man ahab, kata Rasulullah. Ya. Jadi tidak diberikan iman kecuali kepada yang telah dicintai. Nah, kita semua yang hadir di sini beriman kan Pak ya? Nah, pasti, Masya Allah. Berarti apa? Berarti kita telah dicintai, karena tidak diberikan iman kecuali kepada yang telah dicintai. Dan hari ini kita telah beriman. Ya, kita telah beriman. Berarti menunjukkan apa? Kita telah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Nah, beda mungkin kalau orang-orang yang berimannya pura-pura, apa ya? Nah, kalau imannya pura-pura berarti di luar ini gitu ya. Karena ada orang yang imannya pura-pura, imannya cuma di lisan saja. Ya, bahkan itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi di zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah, nah itu sudah ada orang yang pura-pura beriman, yang kita kenal dengan orang-orang munafik. Tapi mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semuanya imannya murni, bayang, sehingga kita semua insya Allah dimasukkan ke dalam surganya, dan harapannya dimasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi insya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, saya dapat amanah hari ini ya menjelaskan tentang hak-hak ya laki-laki dan perempuan, begitu juga kewajiban ya. Jadi hak dan kewajiban lah, begitu kira-kira apa ya. Nah, ini adalah tadabbur dari firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ya, yang bawa Quran bisa buka surat An-Nisa ayat 34 ya. Sebenarnya ayat ini
Ini lanjutan lah dari pembahasan kita sebelumnya, Pak ya. Ya, setiap bulannya kita sudah menjelaskan tentang ayat-ayat tentang hukum, Pak ya. Nah, ini ada hubungannya, ada korelasi, ada hubungan dengan ayat-ayat yang lain yang sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Nah, ini surat An-Nisa ayat 34. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di sini apa, Pak? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi ar-rijal itu siapa, Pak? Jamak dari kata rojulun ya. Nah, kita semua ini yang hadir yang di depan. Ibu-ibu nggak ada ya? Ada juga di belakang. Oh ada, Masya Allah. Jadi ar-rijal ini bagus nih. Jadi kalau membahas ayat ini bagusnya memang ada dua belah pihak. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Kalau ibu-ibu doang nanti ibu-ibu merasa bagaimana gitu, dan bapak-bapak, kalau bapak-bapak doang merasa apa, Pak? Merasa di atas angin, Pak ya. Jadi kata Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi yang namanya laki-laki itu ya. Laki-laki itu apa? Qawwamuna, pemimpin. Ya. Yang pemimpin itu berfungsi sebagai diantaranya pelindung, penjaga. Jadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi dia itu sebagai penjaga, dia sebagai pelindung, dia sebagai pemimpin. Siapa? An-nisa. Ya, perempuan-perempuan. Kalau di rumahnya cuma satu, berarti jaga satu gitu, Pak. Nah, kalau di rumahnya ada berapa, Pak? Ya maksudnya satu istri, 3 anak gitu kan. Nah, kan saya di rumah saya ada 4 perempuan, Pak. Ya, 1 istri, 3 anak. Berarti ada 4 perempuan di rumah. Jadi begitu disebut 4 jangan kepikiran langsung apa, Pak? Jangan kepikiran langsung istri semua, Pak ya. Boleh gitu ya. Cuma jangan langsung ke situ, Pak ya. Nah, kemudian apa kata Allah? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi Allah menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai penjaga perempuan. Itu karena apa? Karena karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada sebagian ya di antara mereka di atas yang lain. Ya, dan kemudian apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi ada 2 sebenarnya sebabnya. Sebab yang pertama kenapa laki-laki itu menjadi ya qawwamuna 'alan nisa, ya, menjadi qawwam. Yang pertama sebabnya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah membagi, yang telah membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, ini karunia. Dan itu sunnatullah, Pak. Kita nggak bisa memungkiri Allah membedakan antara satu dengan yang lain, ya, itu kita tidak bisa pungkiri. Antara laki-laki dan perempuan itu beda gitu. Ya, bahkan sampai disebutkan oleh para ulama memang antara laki-laki itu lebih khairnya laki-laki gitu.
Ya, makanya tidak ada nabi dan rasul dari kalangan perempuan, nggak ada. Nah, itu diantara dalilnya para ulama. Nah, cuma ibu-ibu atau perempuan-perempuan jangan merasa apa? Jangan merasa, wah kalau begitu Allah nggak adil, nah, gitu kan? Tidak, ini karunia yang diberi oleh Allah kepada sebagian dan nanti mereka diberikan dengan karunia yang lain. Makanya kalau kita lihat kaitan ayat sebelumnya, ya, ada firman Allah di dalam ayat 32-nya, ya. Ayat 32-nya memang langsung Allah katakan, wala tatamannau ma faddalallahu, ya, bihi ba'dakum ala ba'd. Jadi wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kalian jangan merasa iri gitu. Ada kan di ayat berapa? 32. Kalian jangan merasa iri dengan apa-apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada sebagian dari antara kalian, ya, atas yang lain. Jadi ketika laki-laki tadi diberikan karunia lebih daripada perempuan, nah, perempuan jangan apa? Jangan merasa iri gitu. Jangan merasa dengki. Karena ada sebagian orang-orang yang hari ini kurang beriman gitu ya. Ada kelompok-kelompok wanita yang rasa-rasanya nggak terima dengan ketentuan Allah. Akhirnya apa? Mereka berjuang atas nama kemanusiaan misalnya. Ya, apa bahasa mereka itu, persamaan gender misalnya gitu kan, Pak ya? Ya, jadi wanita pun sama dengan laki-laki katanya. Nah, gitu. Nah, berarti apa? Dia tidak menerima ketentuan Allah dan itu bahaya sekali, bahaya sekali. Bahkan ada juga bapak-bapak yang ikut menyupport. Ada misalnya kelompok feminisme gitu kan, persamaan gender gitu. Ya, nah ini biasanya gerakan perempuan ini, perempuan-perempuan yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Ya, tidak beriman dengan ketentuan Allah dan Rasul. Tapi kemudian apa? Ada juga yang nyokong gitu, Pak. Ada nyokong gitu. Siapa yang nyokong? Bapak-bapaknya gitu ya, bapak-bapaknya. Ya, ini bahaya, Pak. Padahal kata Allah Ta'ala dalam surat, ya, sebelumnya ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kalian jangan iri, kalian jangan dengki, ya, karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada sebagian dari kalian atas yang lain. Nah, di antara karunia-Nya apa? Di antara karunia-Nya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki itu sebagai qawwam. Di antara makna qawwam itu adalah pemimpin, pelindung gitu. Ya. Nah, maka disebutkan oleh Allah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Jadi yang pertama kenapa laki-laki itu menjadi pemimpin yang kita sebutkan tadi, yaitu karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki dipilih menjadi nabi, laki-laki dipilih menjadi rasul gitu ya. Nah, itu karunia dari Allah. Bahkan laki-laki menjadi pemimpin gitu. Menjadi pemimpin, enggak boleh wanita jadi pemimpin. Kalau di kita memang ya walaupun muslimnya mayoritas, tapi kadang-kadang mau juga dipimpin oleh, mau kan Pak ya, dipimpin wanita Pak ya. Padahal Rasulullah jelas-jelas mengatakan apa? Lan yuflih qaumun wallau amrahum imra'atan. Jadi tidak akan beruntung, tidak akan selamat, tidak akan sukses satu kaum yang urusan mereka itu dipimpin oleh wanita. Nah, wanita. Tapi saya nggak tahu kalau di kita ini kenapa pernah jadi presiden perempuan gitu ya. Gitu ya. Di Indonesia pernah presidennya apa, Pak? Perempuan. Dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin ya, khususnya para ulama, karena para ulama itu kan memimpin juga kan. Ada juga yang diem. Nah, ini bahaya nih, Pak. Ada juga yang diem gitu ya. Ada juga yang nyokong gitu. Ya, dibalik pengangkatan perempuan sebagai pemimpin, ada alim-alim di bawahnya. Nah, itu bertanggung jawab dia nanti di hadapan Allah. Yang hadir di sini nggak boleh, Pak ya.
Kalau yang diangkat itu pemimpin wanita, nah, bapak jangan pernah berada di belakangnya gitu. Ya, karena masih banyak laki-laki di Indonesia, Pak ya. Kecuali laki-lakinya sudah berubah semua, Pak ya. Sudah berubah semua jadi apa, Pak? Jadi kelaki-lakian gitu ya. Ya, atau kewanita-wanitaan gitu. Ya. Nah, kemudian apa yang kedua? Sebab ar-rijal qawwamu 'alan nisa. Kenapa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena apa? Karena laki-laki itu yang menafkahi para wanita dengan harta-harta mereka. Ya, jadi kewajiban menafkahi itu adalah laki-laki. Nah, ini mungkin kenapa sebab kadang-kadang wanita jadi pemimpin, ya memang kalau di kehidupan kita sekarang sudah berubah, Pak ya. Ya, banyak wanita yang mengambil porsi apa, Pak? Porsi laki-laki gitu ya. Jadi yang menafkahi bukan lagi laki-laki, tapi yang menafkahi adalah banyak di antara kita hari ini, ya mudah-mudahan jadi introspeksi kita, Pak ya. Ya, bagi bapak-bapak atau bagi pemuda-pemuda atau calon bapak-bapak, jangan pernah merasa nanti aku nikah saja dengan apa? Dengan janda kaya misalnya gitu ya. Atau dengan anak orang kaya gitu ya. Sehingga apa? Aku tidak terbebani dengan nafkah. Nah, ini jangan berpikir begitu, Pak. Walaupun istri kita kaya gitu ya, tetap yang menafkahi siapa, Pak? Yang menafkahi itu laki-laki gitu. Walaupun istri kita kaya. Ada dulu di zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi ya nikah dengan perempuan kaya. Ada, suaminya miskin. Ya, tapi bukan berarti apa? Bukan berarti mereka gugur kewajiban menafkahi. Yang nafkah itu kan ada dua nanti, Pak ya. Ada nafkah yang pertama, nafkah batin dulu apa zahir dulu, Pak? Nafkah batin dulu, Pak ya, atau zahir dulu? Kalau nggak dikasih materi, nggak dikasih batin nanti, Pak. Gitu ya. Berarti apa? Nafkah zahir dulu, Pak ya. Harta, makanan, pakaian. Nah, itu tugas laki-laki. Kenapa dia menjadi qawwam? Nah, itulah di antara sebabnya. Yang pertama tadi karunia dari Allah, fadlun minallah. Yang kedua apa? Karena dia memberikan nafkah dengan harta mereka. Maka di antara sebab dia kemudian menjadi apa? Menjadi pelindung, menjadi qawwam. Qawwamuna 'alan nisa. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan ini kembali lagi ke masyarakat kita, Pak ya, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sesuai dengan fitrah yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Laki-laki kembali kepada tempatnya, perempuan kembali kepada apa, Pak? Nah, kalau di dalam dunia politik kayak misalnya apa namanya? Kalau sekarang itu TNI kembali ke mana? Kan kemarin ada demo katanya ya. Ada apa namanya itu? Dia minta TNI kembali ke mana, Pak? Ke barak gitu ya. Ke barak gitu. Kalau misal ke perang kemana? Ke medan tempur gitu kan. Ya. Jadi ini penting, ini namanya adil namanya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu. Jadi kita harus mengembalikan bapak-bapak kepada apa? Kepada posisi qawwamuna 'alan nisa. Karena Allah telah memberikan karunia ini kepada laki-laki. Dan juga wanita harus apa, Pak? Dikembalikan kepada posisinya. Posisinya yang dipimpin, yang dinafkahi gitu ya, yang dilindungi. Jangan sampai justru terjadi apa namanya? Kebalikan gitu. Ya, kebalikan. Nah, ini kalau terjadi kebalikan, hilanglah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini dari dua ayat pertama.
Dua baris ya, dua baris. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi ada satu kesimpulan. Satu kesimpulannya apa? Kenapa laki-laki itu menjadi qawwamuna 'alan nisa, menjadi pelindung, menjadi pemimpin, menjadi penjaga wanita. Dia tidak boleh di bawah wanita. Kenapa? Karena yang pertama karunia dari Allah. Yang kedua apa Pak Heri? Karena ini penting diingat ini Pak. Karena laki-laki memberikan nafkah dari harta mereka. Ya. Walaupun memberi nafkah ya tidak harus banyak gitu Pak ya. Sesuai dengan liyunfik dzu sa'atin min sa'atih kata Allah. Jadi dia memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Kalau dia kaya mungkin dia beri banyak, kalau dia miskin dia beri sedikit. Yang penting apa? Dia beri nafkah dari hartanya gitu. Ya, maka layak dia disebut sebagai qawwamuna 'alan nisa. Nah, kemudian apa kata Allah? Fas-salihatu qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Nah, ini ciri-ciri wanita ini atau kewajiban wanita yang harus diketahui ya oleh para wanita. Kalau tadi ya boleh kita katakan hak lah Pak ya. Kalau dinafkahi itu kan haknya wanita kan? Haknya wanita. Nah, kalau ini lanjutannya bisa kita katakan kewajiban ya. Fas-salihat. Jadi siapa wanita-wanita solehat itu, wanita-wanita yang baik itu siapa? Yang pertama di sini disebutkan qanitat. Ada teman saya namanya, bukan teman istri saya, namanya qanitat. Adik kelas saya dulu, ya. Jadi qanitat itu artinya apa, Pak? Taat gitu. Jadi kewajiban istri mentaati Allah dan juga mentaati suami. Qanitat. Nah, itu ciri-ciri wanita solehah namanya. Yang kedua apa? Hafizat. Hafizatun lil ghaibi. Hafizatun lil ghaibi apa artinya? Dia menjaga muruah, menjaga ya kehormatan dirinya. Hafizat lil ghaibi. Ketika suaminya tidak ada. Ya misalnya suaminya lagi tugas, Pak ya. Kayak kita bahas kemarin kan ada, Pak ya. Kalau misalnya seorang wanita ditinggal suami gitu, Pak ya, untuk tugas. Masih ingat nggak? Berapa lama boleh ditinggal suami, Pak? Lupa berarti antum. Maksimalnya berapa? Kalau keputusan Umar, ingat nggak dulu? Ketika Umar kan pernah sensus di kalangan sahabiyah kan, di saat ada satu perempuan yang di malam hari dia bersyair gara-gara ditinggal suaminya perang kan. Masya Allah, masih ada yang ingat di sini ya. 4 bulan katanya, 4 bulan. Jadi keputusan Umar setiap 4 bulan rolling katanya. Jadi suami tidak boleh tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau sudah pergi kira-kira 3 bulan setengah harus siap-siap itu pulang, Pak. Kalau tidak nanti perempuan bisa apa, Pak? Bisa galau dia, bisa galau. Karena dia apa, Pak? Dia harus disiram katanya kita. Harus disiram. Ya dirawat lah maksudnya. Kalau tumbuhan ibaratnya dirawat gitu. Ya, ini apa namanya kesimpulan dari apa, Pak? Dari wanita-wanita yang ada di Madinah ketika itu. Kan ditanya kan, kalian sebenarnya sanggupnya berapa lama ditinggal suami? Ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 2 bulan. Kalau 3 bulan, nah ini udah mulai apa, Pak? Udah mulai kayaknya udah berat ini. Kalau udah 4 bulan, kesabaran kami habis, kata perempuan ketika itu di Madinah. Makanya kemudian Umar memutuskan, kalau begitu setiap 4 bulan sekali rolling. Pasukan tidak boleh di medan jihad. Harus pulang, kemudian apa? Nanti berangkat lagi gitu. Ya. Jadi kalau tidak, bisa jadi dia tidak bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Padahal di antara ciri wanita solehah itu apa? Dia menjaga dirinya, menjaga kehormatan, menjaga harta suaminya ketika apa? Suaminya tidak ada di rumahnya. Nah, itu ciri-ciri wanita solehah.
Jangan sampai kayak di video-video pendek sekarang, Pak ya. Ketika suaminya berangkat, anaknya satu gitu ya. Ada gitu video saya pernah nonton gitu ya. Jadi ada seorang suami pamit ke istrinya. Istrinya lagi hamil. Ya kan? Istrinya lagi hamil gitu. Habis itu pas pulang-pulang anaknya jadi dua gitu. Ada yang satu besar, yang satu kecil, udah lama nggak pulang gitu ya. Suaminya bingung, ini waktu saya tinggal hamilnya satu kayaknya, kenapa anaknya jadi dua gitu ya. Nah, ini bisa jadi apa? Bisa jadi video ini dibuat dari kenyataan, Pak. Bisa jadi. Ya, karena ada yang pergi ke luar negeri misalnya lama gitu, Pak ya. Karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat, akhirnya begitu, Pak ya. Izin ninggalin istri untuk kerja gitu. Habis itu nggak pulang-pulang. Pulangnya lama. Makanya dulu ada pertanyaan ya, kalau suami nggak pulang-pulang gimana ya? Nah, gimana kalau suami nggak pulang-pulang? Nah, memang ada pembahasan lebar gitu ya. Jadi kalau misalnya diyakini masih hidup gitu ya, kalau diyakini masih hidup dengan diyakini sudah meninggal, itu beda hukumnya gitu. Ya, kalau diyakini masih hidup berarti nanti apa? Hukum menunggunya ya ikhtilaf, ada yang mengatakan 4 tahun gitu ya. Ya, artinya nggak pulang-pulang, mafqud namanya kalau bahasa fikihnya, ya suami yang hilang gitu kan, suami yang hilang. Maka nanti ya di antara para ulama, termasuk di antaranya Umar bin Khattab, mengatakan 4 tahun gitu. 4 tahun nggak pulang berarti apa? Si istri ini boleh pergi ke hakim. Suamiku udah 4 tahun nggak ada kabar gitu. Maka nanti hakim akan memutuskan. Ya, memutuskan untuk apa? Fasakh, dipisah gitu, dipisah. Berarti apa? Kalau sudah fasakh, sudah batal akad nikahnya, dia boleh nikah dengan yang lain gitu. Setelah nikah tiba-tiba pulang gimana? Nah, nanti kembali lagi ke hakim lagi. Ya. Enggak, itu ada pembahasannya. Di antaranya apa? Di antaranya kalau misalnya ya suaminya yang pertama ngotot minta lagi, dia harus dikembalikan. Tapi kalau misalnya suaminya tidak ngotot minta dikembalikan, berarti apa? Berarti nanti maharnya dikembalikan kepada wanita tersebut ya, yang sudah dicerai itu ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, syariat itu sebenarnya ada ketentuan jelas gitu. Ya, ketentuan bagaimana ketika bermuamalah harian, bagaimana bermuamalah ketika bepergian, ya, bagaimana ketika dikhawatirkan ini sudah meninggal atau nggak pulang lagi, bagaimana itu sudah dibahas oleh para ulama. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kita sebenarnya gampang tinggal mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya, dan juga yang menjadi ijtihadnya para ulama. Jadi seorang wanita ya, yang pertama punya kewajiban apa, Pak? Qanitat. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada suami. Maka seorang wanita itu kalau sudah taat kepada suami, Pak, ya Allah. Kalau kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf itu, kalau wanita sudah sholat 5 waktu, kalau wanita sudah puasa di bulan Ramadan, kalau wanita sudah apa lagi? Menjaga kemaluannya, kalau wanita sudah taat sama suaminya, maka udkhulil jannah min ayyi bab min ayyi abwab al jannah. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah melakukan 4 tadi, Pak, sholat 5 waktu sudah, puasa Ramadan sudah, habis itu apa? Menjaga kemaluannya sudah, habis itu taat kepada suami sudah, masuk surga tinggal pilih mau pintu yang mana. Ayo Allah, enak banget jadi wanita, Pak ya. Ya, kalau kita repot, Pak, laki-laki. Ditanya, anakmu kamu susuin apa tidak? Kan kemarin kita bahas, Pak ya. Nyusuin anak ternyata kewajiban siapa, Pak? Masih ingat? Nyusuin anak. Hah? Yang ikut pengajian kemarin-kemarin pasti ingat kan? Ternyata suami. Dari harta suami. Kalau istri yang nggak mampu menyusui, suaminya harus cari ibu susuan untuk anaknya, dan itu dari uangnya suami. Ya, kalau kita nggak menunaikan itu bisa jadi sebab nggak dimasukkan surga kan. Tapi kalau wanita enak banget, Pak ya.
Salat 5 waktu, puasa Ramadan semua beres gitu ya. Habis itu menjaga kemaluannya. Tadi hafizatun lil ghaibi. Ketika suaminya nggak ada, dia jaga dirinya, kehormatannya. Dia jaga kemaluannya. Nggak di apa Pak? Nggak di tadi kayak di video kecil itu Pak ya. Ketika ditinggal hamil 1, ketika pulang sudah 2 gitu ya. Berarti apa? Tidak menjaga kemaluannya. Dan yang keempat apa tadi? Taat suami. Kalau sudah 4 ini simple banget kan? Simple banget. Masuk surga, udkhulil jannah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ayyi abwabil jannah. Dari setiap pintu-pintu surga yang kau sukai gitu. Karena pintu surga kan banyak. Nah, masuk kamu. Ya Allah. Kalau laki-laki nggak cukup 4 itu, Pak. Nggak cukup sholat 5 waktu, nggak cukup puasa Ramadan, nggak cukup menjaga kemaluan, dan kemudian nggak taat istri, nggak mungkin ya. Nggak cukup 4 ini Pak, masih banyak. Ada tanggung jawab kepada anak, ada tanggung jawab menafkahi anak, ada tanggung jawab menafkahi istri. Ya Allah. Makanya enak jadi wanita apa enak jadi bapak-bapak Pak? Nah, kita terima ketentuan Allah tentunya. Karena Allah sudah apa Pak? Sudah mengistimewakan sebagian atas yang lain. Dan juga apa? Ya tanggung jawab juga berbeda-beda. Makanya di ayat sebelumnya ketika kita membahas masalah talak dulu Pak ya, di ayat 228 dalam surat Al-Baqarah kan ada kan? Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ingat kan? Ya, ayat 228 kita sudah bahas tuh ketika masalah tolak itu kan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Habis itu kata Allah Pak, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi bagi wanita itu ada kewajiban dari laki-laki. Dia punya hak gitu, dia punya hak. Dan dia juga punya kewajiban gitu. Mithlul ladzi 'alaihinna. Ya, jadi wanita itu punya hak seperti apa? Dia dibebankan kewajiban atasnya. Mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Nah, kita juga begitu. Dari perempuan ada hak dari kewajiban yang dibebankan kepada kita. Nah, hak kita dari perempuan apa Pak kira-kira? Di antaranya tadi adalah ditaati gitu, ditaati. Itu haknya laki-laki atau haknya suami. Dan kewajiban kita atas istri, atas perempuan apa? Apa Pak? Di antaranya adalah menafkahi. Jadi jangan mau ditaati saja tapi tak mau apa Pak? Tak mau menafkahi gitu, atau tak mau melindungi. Nah, berarti apa? Itu tidak konsisten namanya Pak ya. Ada orang yang mau ditaati saja gitu. Kamu kalau macam-macam nanti diancam gitu kan. Tapi nggak pernah memenuhi apa Pak? Memenuhi kewajiban gitu. Memenuhi kewajiban atas istri, maunya nuntut hak saja. Nah, berarti apa? Berarti ini pelanggar namanya, pelanggaran. Ya. Makanya ketika kita bahas dulu ada penekanan di situ kan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, jadi perempuan itu ya harus diberi ya hak-haknya ya oleh siapa? Oleh suaminya. Dan suaminya juga harus apa? Mendapatkan hak-haknya dari perempuan. Jadi laki-laki punya kewajiban, perempuan pun punya kewajiban. Nah, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini terkait dengan nasihat Pak ya. Nah, ini kalau ada perempuan-perempuan yang apa namanya? Yang ya bahasa Quran ini nusyuz namanya. Mungkin kita juga pernah dengar kan Pak ya? Nusyuz. Nusyuz itu artinya apa? Membangkang gitu. Jadi wallati takhafuna nusyuzahunna. Nah, kalau kamu menemukan ya istrimu itu ya membangkang gitu, membangkang.
Ya, nusyus, ya, membangkang. Apa sikap kita, Pak? Kalau kita menemukan istri kita membangkang kepada kita, nggak taat sama kita, gimana kira-kira? Pisah. Nah, lihat ini ada ketentuan dari Allah Ta'ala. Lihat nih, Pak, ya, ketentuan Allah Ta'ala yang pertama di ayat ini, fa'idhuhunna. Fa'idhuhunna, apa arti fa'idhuhunna? Nasihati dia. Nah, nasihati dia. Jangan langsung dipisah, Pak. Wah, Bapak ini cepat sekali, kejam gitu ya, atau langsung nabok gitu ya, enggak gitu ya. Fa'idhuhunna. Nah, ini haknya wanita juga, ini haknya istri. Ketika kamu temukan dia membangkang, maka kamu apa? Nasihati dia, nasihati. Fa'idhuhunna. Ya, nasihati berarti dengan baik-baik, Pak ya. Kenapa kamu nggak mau? Kan aku suruh begini. Kan aku bilang jangan keluar rumah. Kenapa kamu keluar? Gitu kan? Kan istri itu nggak boleh keluar rumah, Pak, kalau nggak diizinkan. Kalau nggak diizinkan suaminya, dia nggak boleh keluar. Nah, itu bagian dari hafizat tadi, bagian dari menjaga kehormatan. Dia nggak boleh memasukkan orang yang tidak diberi izin oleh suaminya ke rumahnya. Bahkan teman perempuannya. Kalau kata suaminya misalnya apa? Ini nanti aku pergi, nggak boleh ada yang masuk ke rumah ya. Nah, mungkin si istri pikir cuma laki-laki doang gitu ya. Perempuan juga begitu. Jadi perempuan pun boleh dilarang oleh siapa? Oleh suami untuk masuk ke rumahnya. Ya misalnya dia takut kan, takut ini apalagi sekarang, Pak ya, zaman banyak aliran sesat gitu ya. Nanti kalau ada orang masuk ke rumahnya mempengaruhi istrinya gitu ya, maka dia katakan selama aku pergi jangan ada yang masuk ke rumah ya. Nah, gitu. Baik perempuan maupun laki-laki, kecuali apa? Ya keluarga gitu kan. Maka itu dia harus taati, Pak, harus taati. Tapi ketika dia kemudian membangkang, Pak, nasihati dia. Fa'idhuhunna. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah nasihati ternyata tidak mempan gitu. Kalau mempan berarti alhamdulillah kan. Kalau nggak mempan gimana? Wahjuruhunna, kata Allah, fil madaji'. Ya, wahjuruhunna fil madaji'. Nah, kamu ngambil tindakan yang lebih tinggi sedikit gitu. Lebih tinggi sedikit. Ya, kalau nasihat dengan lemah lembut nggak didengar, mulai tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya yaitu pisah tempat tidur namanya. Wahjuruhunna. Ya. Pisah tempat tidur. Kamarnya cuma satu, gimana dong? Rumahnya kecil, gimana dipisah nih? Gitu ya. Masa tidur di depan gitu ya? Nggak mungkin, Pak ya. Dikasih solusi oleh para ulama. Kamu balikkan aja badanmu gitu. Balikkan badanmu. Apa yang kita arahkan kepada dia? Punggung gitu, jangan pantat. Punggung gitu maksudnya. Ya, punggungnya ke belakang gitu. Nah, kita ke belakang. Biasanya kan mesra gitu ya. Tapi karena sudah membangkang tadi, dia kemudian disuruh pisah kamar. Tapi kalau nggak ada kamar gimana? Ya udah. Jadi caranya adalah memalingkan badan. Ya. Cuma masalahnya kayaknya tiap hari nggak berantem ini tetap ke belakang juga ya. Ini berarti ya susah gitu ya. Artinya apa, Pak? Artinya harusnya setiap hari nggak begitu, Pak ya. Harusnya setiap hari nggak begitu. Ketika begitu berarti ada masalah gitu kan. Ketika begitu ada masalah gitu. Harusnya begitu. Sehingga apa? Sikap kita itu menjadi nasihat untuk perempuan gitu. Ya. Makanya nanti bapak-bapak yang nggak ada masalah ya nanti pas pulang ke rumah jangan pisah kamar, Pak ya. Karena ada juga kemarin saya temukan cerita kakak saya di Bandung itu. Jadi ada tetangganya di depan udah tua memang ya. Jadi istrinya di atas, suaminya di bawah. Suaminya meninggal malam itu, istrinya nggak tahu gitu. Nah, ini fenomena apa lagi ini gitu. Berarti apa? Berarti dia tidurnya memang tidak sekamar. Kalau berantem terus gak mungkin kan?
Mungkin. Atau malam itu berantem, bisa jadi. Tapi memang kenyataannya katanya memang suaminya di bawah atau istrinya terus di atas, begitu aja terus. Nah, ini sebenarnya yang tidak boleh dipertahankan, apa ya? Kadang-kadang ketika muda kita dulu gimana ya Pak ya? Ketika baru nikah kayaknya nggak mau lepas gitu ya. Maunya jalan tangannya gandeng gitu ya. Pokoknya nggak mau pisah gitu ya. Pas begitu sudah apa Pak? Sudah tua, yang sudah tua gitu ya. Yang sudah tua. Ya. Jadi kalau bisa nanti Bapak kalau lagi kehidupan normal, kembali seperti dulu gitu. Tidur bercengkerama. Jadi ketika ada masalah nanti apa? Jadi langsung ketahuan gitu. Berarti apa? Dia sudah membalikkan badan. Ada masalah ini gitu ya. Dia sudah menasihati, berarti ada masalah. Sehingga apa? Wanita itu kemudian mengambil ibroh gitu, mengambil manfaat. Tapi kalau tiap hari begitu, dia nggak tahu ini suamiku sedang marah atau tidak gitu. Ya, ini sedang marah atau tidak. Atau minimal kata para ulama lagi apa? Tidak diajak ngobrol. Nah, ini untuk yang dimaksud dengan wahjuruhunna. Ya, minimal tidak diajak ngobrol gitu. Jadi tinggal serumah, kamar masih sama, tapi tidak diajak ngobrol. Itu juga jadi pelajaran, Pak, jadi pelajaran. Ya. Nah, sudah begitu juga, enggak berhasil juga. Emang batu ini ya, ayo. Udah dinasehati, udah dipisah kamar, udah dibelakangin, udah nggak diajak ngobrol, masih juga batu gitu, ngomong batu ini. Maka apa, Pak? Wadribuhunna kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suruh pukul, tapi pukul yang tidak melukai. Ya. Jadi tapi ini jangan dijadikan sebagai dalil utama, Pak. Ya, kalau tadi Bapak agak kejam tuh, langsung pisah gitu kan. Atau langsung pukul. Nah, ini enggak benar juga gitu. Ada tahapan tadi kan? Ada tahapan nasihati, tahapan apa? Pisah ranjang atau membelakangi atau tidak diajak ngobrol, baru masih membatu juga dipukul untuk tujuan mendidik, tapi tidak melukai. Bahkan nanti disebutkan oleh para ulama tidak meninggalkan bekas. Gimana? Mukul tidak meninggalkan bekas bisa nggak? Biasanya makanya saya kadang-kadang nyubit anak gitu ya. Pukulan, saya lihat kadang ada bekas nggak? Kalau ada bekas berarti ini kayaknya kejam sekali ayahnya gitu ya. Wah, alhamdulillah nggak ada bekas. Berarti bisa mukul tanpa bekas, bisa Pak. Karena kalau mukul anak kan kita kasihan kadang bayar. Ya, boleh nggak mukul anak? Boleh Pak. Bahkan di antara adab pendidikan anak itu suruh gantung Pak, suruh gantung cambuk di rumah. Ada di dalam adab tarbiyatul aulad itu, cambuk itu suruh gantung di rumah. Itu jadi apa? Jadi nasihat untuk anak-anak gitu. Ya, tapi tadi pukulnya bukan untuk nyakiti, untuk pendidikan. Ya. Tapi kalau sudah tinggalin bekas, nah itu bisa jadi apa namanya? KD apa namanya? KDART namanya. ART Oh, apa dong? KDRT bukan ADRT, KDRT namanya. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ini tidak dibenarkan. Ya. Jadi memang terkait dengan memukul ini memang ada syariatnya, Pak, dan itu keinginan Allah Taala. Keinginan Allah Taala. Bahkan Rasulullah SAW ketika itu pernah diadukan oleh sahabatnya. Ya, ada seorang laki-laki memukul istrinya. Maka pertamanya Rasulullah SAW, karena beliau sebagai manusia, yang namanya manusia ketika dapat laporan orang dipukul pasti marah kan? Pasti marah. Maka dia katakan apa? Kisos. Untuk laki-laki itu kisos. Maka kalau dipukul berarti pukul balik, itu maksudnya. Tapi kemudian apa? Ternyata Allah menginginkan lain. Ya, Allah menurunkan ayat ini. Jadi laki-laki itu sebenarnya dia diberikan wewenang untuk itu gitu. Tapi enggak utama tadi. Setelah melakukan apa? Langkah dia diberikan wewenang. Jadi kalau ada suami yang kemudian mukul istrinya untuk pendidikan tadi, itu tidak dikisos dalam Islam, tidak dikisos.
Makanya sampai ada sabda Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, aku menginginkan begini, tapi Allah menginginkan yang lain gitu. Aku menginginkan apa? Itu tidak terjadi gitu. Itu tidak terjadi. Bahkan kalau ada yang berani mukul, aku inginnya apa? Ingin kisos gitu. Kayak kita kan, kalau ada yang mukul anak kita maunya apa, Pak? Maunya balas kan? Itu manusiawi, fitrah. Tapi kemudian apa? Allah, kalau dia itu adalah istrinya dan dia sudah menjalankan proses-proses tadi, tetap masih membangkang, sudah dinasehati, sudah dipisah ranjang, tapi apa namanya, yang terakhir pukul dengan pukulan yang mendidik. Itu kebijakannya Allah. Walaupun Rasulullah SAW sampai disebutkan apa? Aku menginginkan lain gitu. Aku menginginkan lain, tapi apa? Allah menginginkan yang lainnya gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu ya, beliau kan sebenarnya bashar gitu, bashar. Beliau itu manusia fitrah seperti kita. Yang membedakan apa? Yang membedakan beliau diberi wahyu. Sebenarnya keinginannya ada juga yang seperti keinginan manusia pada umumnya. Tapi ketika Allah kemudian menyampaikan keinginan Allah yang lain, maka Rasulullah segera untuk mengikuti keinginannya Allah gitu. Nah, jadi ini mungkin jadi ibroh dalam kehidupan kita. Kita punya keinginan begini, apalagi pemimpin, pengen begini, aturan pengen begini. Pokoknya semua sesuai dengan keinginan manusia. Tapi ternyata Allah punya keinginan yang lain, maka kita harus ngambil ketentuan Allah. Maka Rasulullah SAW walaupun tadi beliau tidak suka main pukul tadi, walaupun sudah jalur yang ketiga tadi, Pak ya, setelah nasihat dan pisah ranjang tadi, nggak suka beliau. Ya, tapi apa? Allah menginginkan itu. Ya. Tapi sekali lagi, jangan dengar yang pukul saja, Pak ya. Ada urutan tadi, ya, urutan. Jadi kalau misalnya kamu menemukan atau kamu ketika melihat istrimu sudah mulai membangkang, fa'idhuhunna, maka nasihati dia. Wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Dan kemudian fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau sudah dia taat kepadamu, artinya apa? Dia tidak membangkang lagi. Kamu jangan ungkit-ungkit, Pak. Jangan ungkit-ungkit kesalahan dia dulu. Jangan cari-cari alasan, ya. Fa wa in ata'nakum ya fala tabghu 'alaihinna sabila. Kembali lagi normal saja. Ya, jangan dibilang-bilang kamu dulu kan begini, nggak usah, Pak. Nggak usah cari-cari alasan untuk memberatkan dia. Terima saja, ya, dengan seikhlas-ikhlasnya kita, gitu. Ya, apa adanya dari istri kita. Gitu. Nah, ini kalau didengar juga oleh ibu-ibu kan bagus, Pak ya. Sehingga ibu-ibu ketika suaminya sudah mulai nasihat, berarti apa? Berarti dia mengambil pelajaran. Sebelum apa? Sebelum ke tindakan berikutnya. Ketika suaminya sudah mulai membelakangi dia, gitu ya. Ketika dia sudah tidak diajak ngobrol, berarti apa? Ini ada sesuatu. Maka istri harus menyadari itu, gitu. Apalagi kalau sudah pukul dengan pukulan yang mendidik tadi, harusnya lebih menjadi pelajaran lagi, gitu, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha kana 'aliyan kabira. Ya, ini penutup firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 34. Nah, ayat 35 sebenarnya ada hubungan, Pak, sedikit, Pak ya. Dia sebutkan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jadi kalau terjadi perselisihan, ya, terjadi pertengkaran, maka apa yang harus dilakukan oleh ya wali lah begitu ya, oleh pemimpin, apa yang harus dilakukan ketika ada suami istri itu terjadi perselisihan. Maka di sini disebutkan oleh Allah fa ba'atsu hakaman min ahlihi. Jadi seorang hakim itu harus meminta utusan dari keluarga si laki-laki dan juga utusan dari keluarga perempuan. Tujuannya apa? Islah. Tujuannya perbaikan.
Makanya di dalam sidang-sidang penceraian biasanya sebelum diputuskan itu namanya ada apa namanya itu? Ada mediasi namanya. Mediasi. Artinya itulah yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 30 35. Jadi yang dilakukan itu ada landasannya. Landasannya mediasi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 35. Jadi jangan langsung main seperti antum tadi, main pisah-pisah aja. Ya, tadi ada urutannya nasihat, urusannya pisah ranjang, urutannya kemudian pukul yang tidak menyakiti. Enggak selesai juga baru kemudian apa? Mediasi tadi, mediasi. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau dia ingin kembali berdamai, maka Allah Subhanahu wa taala yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan mereka berdua. Ya, kalau mereka ingin apa? Ingin berdamai. Tapi kalau mereka ingin pisah nanti ya ketentuannya baru nanti berlaku ketentuan yang sudah kita bahas dulu, at-talaqu marratain dan seterusnya ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi nasihat untuk kita ya, khususnya yang masih memiliki istri atau istri yang masih memiliki suami, sehingga apa? Hidupnya bisa menjalankan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Makan pagi kita ya. Nggak ada hari ini ya? Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ya. Apakah ada hubungannya dengan namanya 4 bulan tadi wanita tadi kan dia berusaha gitu kan? Kalau misalnya yang juga apa nanti pas sudah di sini 9 bulan. Baik. Apakah ada hubungannya dengan gelisah? Apakah laki-laki gelisah juga gitu ya? Yang perempuannya. Apakah 4 bulan itu ada hubungannya dengan 4 gitu ya? Sehingga baginya mudah satu gitu ya? 1 bulan. Ya, kalau 4 ini kayaknya bukan untuk gelisah perempuan, Pak. Tapi itu gelisahnya laki-laki gitu. Jadi laki-laki ada gelisah juga, Pak. Ya, kalau ibu-ibu tadi maksimal 4 bulan. Kayaknya kalau laki-laki nggak sanggup juga 4 bulan, Pak ya? 1 bulan. Nggak yakin saya 1 bulan. Bisa jadi 4 hari, Pak. 1 hari, Pak. Kalau beliau 1 hari. Makanya Allah syariatkan 4. Jadi hari ini di sini, hari besok di sana, besoknya di sana lagi. Berarti antum memang pas itu kalau gelisahnya setiap hari. Ya itu maksimal, Pak. Itu maksimal. Ya, itu maksimal dan itu ijtihad sebenarnya. Jadi 4 bulan harus kembali, tidak boleh ditinggal lebih dari 4 bulan. Itu ijtihadnya Umar. Jadi sebenarnya itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Ya, tapi ijtihadnya Umar itu menjadi sunnah juga, karena Rasulullah kan mengatakan alaikum bisunnati wa sunnah khulafar rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kalian itu mengikuti sunnahku. Artinya apa? Yang dilakukan, dikatakan atau yang dibiasakan oleh Rasulullah, dan juga apa? Yang dikatakan oleh khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, apa yang diputuskan oleh mereka itu jadi sunnah untuk kita kalau kita ikuti. Nah, terkait dengan tadi maksimal 4 bulan tadi, ini ijtihadnya Umar. Dari mana dia putuskan? Dari hasil diskusi dengan wanita-wanita yang ada di Madinah ketika itu. Jadi wanita itulah yang mengatakan, ada yang sanggup sebulan, ada yang sanggup sampai 2 bulan, ada yang kalau sudah 3 bulan sudah mulai gelisah. Tapi kalau sudah 4 bulan, kesabaran kami hilang katanya. Kesabaran kami hilang. Ya, makanya nanti bisa jadi dia nggak menjaga diri lagi kan, kalau sudah hilang kesabaran kan.
Padahal menjaga diri itu perintah Allah kan? Itu ciri-ciri wanita solehah tadi. Hafizatun lil ghaibi. Dia menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya ketika apa? Suaminya tidak ada. Nah, Allah tentunya dan Rasulnya tidak hanya memerintahkan, tapi ngasih solusi. Ya, artinya apa? Biar dia tidak gelisah terus menerus, maka dikasih solusi. Solusinya apa? Ya 4 bulan suaminya harus pulang. Sehingga apa? Menggugurkan atau menghilangkan kegelisahan tadi. Tapi apakah ada hubungan dengan poligami tadi? Oh, harus 4. Nah, ini ya bisa kita bilang iya, bisa kita bilang enggak gitu ya. Tapi kalau menurut saya lebih tepatnya itu kegelisahan laki-laki. Ya. Kegelisahan laki-laki. Nggak tahu kalau bapak-bapak di sini gelisah nggak? Kalau sudah seminggu gitu kan? Gelisah nggak? Apalagi wanita-wanita kan memang dia setiap pekan sekali kan, setiap bulan sekali kan dia memang apa Pak? Dia datang bulan gitu kan? Datang bulan. Berarti bapak harus libur berapa Pak? Nah, sepekan gitu ya. Nah, itu bisa kita rasakan gitu. Gimana? Sepekan libur itu gelisah nggak gitu? Gelisah. Nah, berarti kalau gelisah benar syariat Allah Ta'ala membolehkan 4. Tapi ada orang-orang yang mengatakan, wah ini diskriminasi. Tapi gelisah juga. Akhirnya apa? Pelampiasannya dia cari keluar gitu. Gelisah, tapi kemudian cari keluar. Itu pelanggaran. Padahal syariat sudah membolehkan. Ya. Tapi kalau yang tadi udah lebih dari 4 bulan nggak gelisah-gelisah, cukuplah 1 Pak. Ya, tapi kalau yang memang tadi ya nanti ada Pak di dalam kitab kita yang kajian bulanan nanti ada insyaallah pembahasan tentang hikmah poligami. Nah, nanti datang Pak ya. Hikmah poligami ada nanti, tapi belum sampai ke situ. Kita baru bahas masalah ketentuan talak nanti ya. Ya nanti pembahasannya. Wallahu alam. Silakan Pak. Kalau kita 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi istri laki baik juga, aku minta pisah untuk ada perbuatan. Iya, di dalam Islam itu kita sudah bahas juga Pak ya. Ada namanya khulu namanya. Jadi pisah itu kan ada 3 macam Pak ya. Ada namanya pertama tolak. Talak itu berarti ya dari suami kan. Yang kedua kalau istri yang minta itu namanya khulu namanya. Khulu itu istri yang minta. Ya, bisa jadi alasannya tadi misalnya apa? Udah 4 bulan nggak pulang-pulang gitu ya. Nggak nafkah batin, nggak nafkah lahir gitu. Nah, dia minta, itu hak dia. Makanya ada hak, ada kewajiban, itu hak dia. Ya. Kalau kita minta ke kita, udah ceraikan aku gitu kan. Kita nggak ngasih. Kita nggak mau ceraikan, dia bisa nuntut ke pengadilan. Dan pengadilan nanti bisa ngelihat apakah dia memenuhi syarat untuk minta khulu. Karena kalau wanita tidak memenuhi syarat untuk minta diceraikan, dia kan dilaknat Allah kan? Ya, maka nanti pengadilan akan melihat apakah layak dia minta khulu atau tidak. Nah, ini alasannya apa saja, gitu kan? Artinya apa? Itu fasilitas di dalam syariat. Khulu itu fasilitas dalam syariat untuk apa? Untuk istri gitu. Nah, kalau yang ketiga apa namanya fasakh tadi, fasakh itu dipisahkan gitu, dipisahkan. Nah, diantaranya tadi orang yang nggak pulang-pulang, sudah 4 tahun nggak pulang-pulang gitu kan, dan nggak jelas kabarnya, maka nanti dibatalkan pernikahannya oleh hakim namanya. Nah, karena sudah dibatalkan oleh hakim, berarti apa? Dia boleh menikah dengan yang lain. Jadi intinya khulu itu bagian dari syariat. Bahkan ada di zaman sahabat dulu ya. Masih ada yang ingat nggak? Siapa perempuan yang pertama di dalam Islam minta pisah dari suaminya? Ada yang masih ingat nggak? Bapak lupa, saya juga ikut lupa deh. Megawati. Siapa namanya? Ada kan, ingat kan? Yang dia kemudian mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Rasulullah kemudian mengabarkan kepada suaminya itu. Ya. Tapi suaminya kasih syarat gitu. Oke, saya mau cerain dia. Tapi apa? Tapi dia harus memberikan kembali, artinya membalikkan kembali kebun yang pernah saya berikan kepada dia.
Ya. Jadi ketika dikabarkan oleh Rasulullah kemudian kepada wanita itu, suamimu mau menceraikanmu, tapi dengan catatan apa? Kamu mengembalikan kebun yang pernah dia beri. Ya. Habis itu kata perempuan itu apa? Jangankan kebun itu, ku kasih lebih katanya. Khulu namanya, Pak. Ya. Dan khulu itu biasanya apa? Wanita itu harus memberikan ganti rugi. Minimal apa? Minimal ganti ruginya adalah mahar yang telah kita berikan. Jadi kalau mahar dulu bapak kasih berapa gram? 50 gram emas, balikin gitu. Tapi kalau ngasihnya seperangkat alat sholat, gimana Pak? Ya, ya intinya apa? Itu diantara syariat khulu namanya. Ya, itu ada ketentuannya. Jadi perempuan juga harus mengetahui khulu itu ada catatannya, ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, jangan coba-coba minta khulu. Ya, gara-gara misalnya kurang apa? Kurang bulanan, ya, kurang bulanan minta khulu. Itu dipertimbangkan. Karena ketika kita atau seorang suami memberikan harta yang tidak seperti suami yang lain misalnya, itu ada alasan kan Pak ya? Bisa jadi karena rezeki kita lagi mampet gitu. Dan Allah mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Dia memberikan nafkah sesuai dengan keluasan dia, sesuai dengan kemampuan. Ya, maka istrinya ketika suaminya lagi apa misalnya, lagi bukan tidak diberi, tapi memang kemampuannya segitu gitu sekarang gitu. Kalau dulu Masya Allah masih banyak, mobilnya banyak, sekarang tiba-tiba jadi, itu tidak jadi alasan dibolehkannya khulu gitu. Sabar. Tapi kalau tadi alasannya bisa jadi karena nggak memberi nafkah gitu, dia mampu tapi nggak menafkahi gitu, ya, dia nafkahin keluar gitu kan. Ya, ngopinya keluar gitu. Itu bisa jadi salah satu sebab, ya. Kalau dia minta ke kita nggak mau, dia bisa minta ke hakim, dan hakim nanti akan mempertimbangkan apakah layak atau tidak. Kalau layak berarti hakim akan minta suaminya untuk ceraiin. Kalau suaminya nggak mau, maka diceraikan oleh hakim. Itu ketentuan di dalam syariat kita. Wallahu alam bissawab. Saya kira sudah cukup Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada lagi Pak ya? Saya pernah lihat ada kajian. Jadi kawam yang dia bilang itu kawam ini karena kawam kalau itu di Al-Quran biasanya pakai imam, imamnya gitu. Jadi kawam yang di Al-Rijal, kawam yang Al-Sa itu sama kayak ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ya. Jadi artinya gitu. Artinya kita nggak bisa menafsirkan sebagai pemimpin. Ya. Jadi arti yang lebih tepat katanya melindungi penjaga. Jadi mungkin yang ada pemimpin wanita. Ya. Artinya beberapa ulama setuju karena ambil tafsir itu. Paham. Jadi ini ayat ini kan umum. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa kan umum. Terkait dengan pemimpin tadi ada lagi khususnya tadi hadis Nabi Muhammad SAW yang kita bacakan tadi. Ya, lan yuflih qaumun, ya, walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung, tidak akan sukses satu kaum yang perkara-perkara mereka atau urusan-urusan mereka dipimpin, dikelola oleh wanita. Walau amrahum imra'atan. Jadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa umum gitu, umum. Ya. Nah, kalau antum nggak setuju dengan umum ini, maunya yang khusus, ada tadi dalil hadis gitu, hadis. Jadi nggak ada peluang sebenarnya untuk keluar. Jadi qawwam itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti apa? Pelindung, bisa berarti penjaga, bisa. Itu makna umum. Tapi secara khusus lagi nanti dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Ya silakan, kalau ada orang ijtihad boleh kok, Megawati boleh jadi presiden. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi bagi kita, orang yang mau menerima ketentuan Allah dan Rasul, sebaiknya tidak ikut-ikutan, tidak berada di belakang itu, sehingga apa? Nanti selamat kita di hadapan Allah. Wallahu alam bissawab. Baik, mungkin ini Bapak Ibu dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan harapan kita mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang ganjarannya berlipat ganda.
karena saat ini kita kajian di bulan yang penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah menjadikan kita semua orang-orang yang terus ikhlas di dalam beramal, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat nifaq, sifat kemunafikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang sempurna, dan mudah-mudahan kita nanti di hari akhirat ya dimasukkan ke dalam surganya yang paling tinggi, dan juga ketika kita melewati alam kubur nanti kita semua dibebaskan oleh Allah dari azab kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.